Nah, sahabat, kali ini saya akan demokan bagaimana cara menggunakan clean language untuk terapi fobia ketinggian. Khususnya saya ingin mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan pertanyaan power switch question dan mengeksplorasi kelanjutannya. Power switch question adalah pertanyaan untuk men-switch atau mengubah dari fokus kepada problem menuju fokus kepada solusi yang diinginkan. Kemudian kita eksplorasi sedemikian sehingga dia meninggalkan fokusnya sama sekali yang tadi menjadi problemnya dan sekarang dia terus menikmati eksplorasi pada solusi yang dia inginkan. Prosesnya mulai dari awal yaitu mulai dari saya bertemu dia menyampaikan keluhannya yaitu dia fobia ketinggian, kemudian saya tanyakan sejak kapan, kemudian saya tanyakan ada peristiwa apa waktu itu. Apa yang terjadi pada saat SD kelas 5? Teman-teman, saya menanyakan root cause ya. Ingat, apa yang terjadi pada SD kelas 5? Saya naik ini loh Pak di Dufan, itu saya naik kayak permainan kapal yang digoncang begini loh Pak. Ya. Digoyang itu yang digoncang, saya duduk di belakang sendiri. Ya. Saya duduk di belakang sendiri sehingga ketika goyang ke kanan atau ke kiri itu saya paling tinggi. Iya, ya betul. Saya paling tinggi, terus agak waktu itu kemudian di beberapa gerakan itu mesinnya tuh kayak goyang-goyang gitu loh Pak. Iya. Direcek gitu. Seperti itu. Ya, itu sih Pak. Terus turun dari permainan itu saya kakinya itu sudah, kalau orang Jawa tuh greweli gitu loh Pak, langsung kayak jatuh. Iya. Itu. Ya ini udah basah semua saya. Oke. Sekarang apa yang Ibu rasakan sekarang? Drecek Pak. Coba sambil tepuk sekarang. Teman-teman, Bu Ika sudah sampai ke level emosi. Dengan pertanyaan apa? Sekarang apa yang Ibu rasakan? Nah, itu adalah pertanyaan menggeser dari masalah ke emosi ya. Deg-degan Pak. Masih deg-degan. Levelnya berapa? 0 sampai 10 sekarang deg-degannya? 10, oke. Terus ya, dibayangkan terus dan dirasakan terus ya. Bu Ika, rasanya di mana deg-degan itu? Di dada. Di dada. Coba rasakan di dada. Nah, saya sudah menggeser ke metafora ya, teman-teman. Coba rasakan deg-degannya. Dan masih 10? Masih 10. Oke, di dada. Dada sebelah mana coba? Lebih fokus. Iya. Dada sebelah. Di dada sebelah kiri, Pak. Sebelah kiri. Oke. Ya. Fokus ya di dada sebelah kiri ya. Oke, fokus di dada sebelah kiri. Terus ada rasa kayak mediting kayak mediting. Mau jatuh. Ya, oke, mau jatuh itu rasa itu ada di mana? Yang mau jatuh itu? Di kaki. Pak. Ya, mana yang lebih dominan? Deg-degan di dada atau mediting di kaki? Mediting di kaki, Pak, kayak ditarik gitu, mau ditarik. Ya wes, sekarang fokus mediting di kaki ya. Fokus mediting di kaki. Bisa fokus di kaki sekarang? Bisa, Pak. Bisa. Di kaki sebelah mana? Di kedua kaki, di ujung, di telapak kaki. Telapak kaki. Pilih salah satu. Mau kiri apa mau kanan? Fokus, teman-teman. Fokus. Mau kiri apa kanan? Kanan. Coba yang kanan sekarang. Di telapak kaki kanan. Coba fokus di telapak kaki kanan. Masih mediting enggak? Masih mediting. Masih ada mediting. Coba di telapak kaki kanan di sebelah mana tepatnya? Tepatnya di sebelah mana? Di tengah telapak itu. Coba rasakan di tengah telapak ada apa di situ? Di tengah telapak ada apa rasanya? Yang bikin mediting itu rasanya ada apa di situ? Tengah telapak. Ya. Kayak ditarik gitu loh, Pak. Ditarik. Oke, rasakan ditariknya. Rasakan ditariknya.
Ditarik pakai apa itu? Ditarik pakai apa rasanya? Kayak ditarik pakai apa? Kayak ditarik, kayak kesedot apa ya? Kayak saya kalau apa ya di ketinggian tuh kayak kaki Kesedot. itu, ya kayak kesedot ke bawah gitu loh Pak. Yang terasa kesedot itu di bagian mana? Yang terasa kesedot di bagian mana? Di kaki, di kaki. Kaki di telapak itu tadi? Iya, iya. Wes, coba sekarang bayangkan yang nyedot apa? Kayak apa ya? Kayak angin apa kayak angin. Coba bayangkan ya. Anginnya, yang nyedot bayangkan anginnya di telapak, bener? Iya, Kebayang nggak? Iya, kebayang Pak. Kebayang anginnya. Kebayang Pak, merinding saya. Oke, terus. Kebayang anginnya nyedot telapak. Bisa ya, bisa dirasakan ya anginnya nyedot telapak. Oke, Bu Ika, angin apa yang Bu Ika inginkan terjadi pada angin itu? Anginnya hilang Pak. Anginnya hilang. Nggak narik saya, nggak nyedot saya. Nggak nyedot ya, hilang ya? Ya. Hilang kemana? Hilang seperti apa? Hilang kemana? Seperti apa? Hilangnya seperti apa? Ya, hilangnya tuh ya hilang begitu saja. Saya nggak ada angin itu yang narik saya. Hilang masuk ke tanah gitu loh Pak. Hilang masuk ke tanah. Hilang masuk ke tanah itu terus apa yang terjadi pada saat hilang masuk ke tanah? Apa yang terjadi pada saat hilang masuk ke tanah? Ya saya aman Pak, kan nggak ada angin itu, nggak ada yang narik saya, nggak ada yang narik kaki. Jenengan aman karena nggak ada angin yang menarik ya? Ya. Kalau sudah nggak ada angin yang menarik, jenengan aman, apa rasanya? Kalau sudah aman, apa rasanya? Nggak ada angin lagi. Nggak mediding Pak, nggak takut lagi. Nggak takut lagi itu rasanya seperti apa? Anginnya sudah hilang loh ya, anginnya sudah hilang. Tidak nyedot, tidak narik, tidak mediding itu seperti apa rasanya? Tidak mediding itu tidak merasa saya ditarik ke bawah. Tidak merasa kamu ditarik ke bawah. Anginnya masih ada nggak sekarang? Nggak ada Pak. Nggak ada. Terus masih mediding nggak? Ada Pak, sedikit. Sedikit. Di mana rasanya mediding? Masih di tengah telapak? Enggak Pak. Jadi di mana rasanya? Deg-deganmu masih ada nggak? Deg-degannya sudah berkurang sekali. Berkurang sekali, tapi masih ada? Masih sedikit. Sedikit. Jadi yang masih terasa apa sekarang? Ini medidingnya hilang Pak. Lah hilang kemana? Udah, clappingnya cukup. Kira-kira isik mediding apa enggak? Masih takut ketinggian enggak? Enggak Pak. Benar, serius. Iya. Tapi kan tiba-tiba hilang ya Pak? Iya, kan Ibu tadi angin nyedotnya sudah dihilangkan. Iya. Oke? Ya Pak. Terima kasih sekali Bu Ika. Ya, sama-sama. Teman-teman, begitu caranya memakai pertanyaan nomor 8 untuk membalik dan mengejar dengan pertanyaan nomor 10. Bu Pelita silakan, apa pertanyaannya? Tadi saya ngikutin Pak Jum, ada dua hal. Pertama, kita sebagai seorang konselor itu harus fokus juga pada apa yang dikatakan oleh klien kita. Iya, sangat iya. Clean language kan memang gitu, energinya terkuras habis ya. Energi siapa? Sebentar, energi siapa? Berdua Pak. Enggak, aku enggak kehilangan energi, aku masih utuh energinya. Saya mendalami sekali nanti Pak Jum sampai meremelek gitu, meremelek. Aku toh, saya juga ikut meremelek. Karena ikut mengalir Bu Pelita. Betul, itu jawaban yang tepat. Karena saya ikut mengalir, ikut membayangkan begitu. Itu, karena saya ikut mengalir, benar ikut mengalir Bu. Saya belajar banyak Pak Jum. Yang kedua, pertanyaannya adalah kapan kita langsung switch
menanyakan yang si 8. Apa yang kamu inginkan? Soalnya Bapak kan explore terus nih, explore yang metafor. Sampai menyedot ke telapak. Dia langsung mengarah telapak tengah gitu kan. Nah, terus kapan kita mulai men-switch dari itu ke yang diinginkan gitu loh, ke goals-nya gitu loh. Padahal dari awal kan juga udah bisa. Dari awal misalnya kita sebagai konselor udah bisa, goals-nya udah langsung ditentukan. Tapi Bapak sampai detail banget gitu ya. Itu kapan tuh? Dia gitu kawan, boleh dikasih. Ya oke. Bu Pelita dan teman-teman semuanya, switch itu dilakukan apabila penurunan level pada level emosi itu susah. Sebetulnya begitu. Karena kalau penurunan level emosi itu mudah, ya sudah, lakukan aja clapping saja, nggak usah ke switch-switchan. Mudah kok. Tapi kalau susah, lalu tanyakan, lalu apa yang kamu inginkan? Nah, supaya yang kamu inginkan itu terarah, kita bantu arahnya. Yang kamu inginkan terjadi pada deg-deganmu. Kalimat terjadi pada deg-deganmu sebetulnya ini adalah bantu klien supaya dia tidak liar, yang keinginannya nggak liar. Saya bertanya seperti itu tidak berlanjut. Karena ternyata ada fokus yang lain, tidak hanya deg-degan, tetapi juga beliau mengatakan, saya nek boso Jawa ini bediding Pak, begitu. Bediding itu ya takut ketinggian itu bediding. Dan bediding itu rasanya di mana? Saya tanya, di kaki Pak. Nah, karena ada 2 fokus, saya suruh milih salah satu. Ya, Bu Twinky, gimana? Pak Jum, mohon maaf tadi waktu sesi dengan Mbak Ika, saya tidak mengikuti, saya mute Pak Jum, karena fobi saya sama-sama dia. Saya gredek ini Pak, ngerewel ini dingin. Ya wes, enggak tak terapi mana. Saya apa dengan teman-teman silakan ya. Saya ya boleh, dengan teman-teman boleh. Sambil memastikan teman-teman bisa menggunakan pertanyaan nomor 8, 10. 8 dan 10 penting. Oke Bu Twinky, nggak apa-apa, nggak usah diikuti. Nanti tak terapi, insya Allah. Nah, karena ada 2 fokus, deg-degan sama kaki, maka saya suruh pilih. Gitu Bu Lisa dan teman-teman. Saya suruh pilih. Mana yang sekarang mau diterapi duluan, kaki Pak? Atau mana yang dominan? Begitu pertanyaan saya. Mana yang dominan? Penting ya teman-teman, kalau dia sudah mengatakan di dada, dada sebelah mana? Tanya. Kalau dia mengatakan di kaki, fokuskan, kaki yang mana? Dua-duanya Pak, di telapak kaki dua-duanya. Pilih salah satu, yang kanan Pak, yang kiri? Yang kanan Pak, oke, fokus di kaki kanan. Di telapak kaki sebelah mana? Tengah Pak. Di tengah, di situ ada apa seolah-olah? Itu loh Pak, seperti disedot. Disedot apa? Pendek ceritanya, disedot angin. Lalu saya mengatakan, apa yang kamu inginkan terjadi pada angin itu? Nah, inilah pertanyaan nomor 8. Apa yang kamu inginkan terjadi pada angin itu? Hilang Pak. Hilang kemana? Masuk ke bumi. Wah, asik itu. Dia bisa menjelaskan masuk ke bumi. Kalau sudah masuk ke bumi, kejar terus dengan kata yang dia pakai. Jangan menggunakan kata-kata kita sendiri. Kamu bisa merasakan? Bisa. Nah, ketika dia sudah bisa merasakan, ya saya cek kemudian. Bagaimana rasanya? Apakah masih bediding? Tidak. Coba rasakan di dadamu. Apakah masih deg-degan? Hilang, Pak. Begitulah kira-kira prosesnya. Jadi ketika saya sudah sampai ke metafora, metaforanya selesai, saya kembali ke deg-degan lagi, ke takut ketinggian lagi, ke emosi lagi. Demikian sahabat, itulah cara menggunakan clean language untuk menterapi fobia ketinggian. Terima kasih, sampai jumpa lagi.